Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan keselamatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah bersama dengan jemaat dan keluarga terkasih. Sebelum memulai ibadah, kami akan menyampaikan penegasan berita jemaat Minggu 25 April 2021 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 25 April 2021 di Gereja GKI Victoria pada pukul 9 WIB, pendeta yang melayani Pendeta Agustinus Bamontoru bersama dengan penetua dan diakon lingkungan Siloam. Yang kedua, jadwal petugas ibadah Minggu, keluarga, kategorial, dan ibadah lainnya. Informasi serta laporan keuangan Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir dapat dilihat di berita jemaat melalui PDF yang sudah dibagikan lewat WA Group lingkungan masing-masing. Dan dalam pelaksanaan ibadah wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2021 dengan iringan doa semoga Tuhan selalu menganugerahkan berkat, kesehatan, dan kesuksesan bagi saudara dan seluruh keluarga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Pendaftaran kelas katekisasi Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir tahun 2021 sudah mulai dibuka. Bagi pemuda-pemudi Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir yang ingin mendaftar kelas katekisasi dapat mengisi formulir pendaftaran di kantor Sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 12 WIB. Kami sampaikan undangan. Yang pertama, ibadah mengenang 40 hari almarhum Ika Lastri dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 16 WIB, di tempat keluarga Misnadi atau Bapak Gina, Jalan Tingang Menteng, Gang Penggilingan Padi, Pulang Pisau. Yang kedua, undangan mengenang 40 hari almarhum Abi Hiril Hande dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, pukul 17 WIB, di tempat keluarga Timang Nahason atau Bapak Abi, Jalan Ahmad Amur, Rei 3, Pulang Pisau. Atas kehadiran saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Jadwal pelaksanaan gladi persiapan untuk petugas ibadah Minggu, penetua dan diakon, singer, pianis, dan operator LCD atau live streaming mulai bulan Mei 2021 mengalami perubahan yang biasanya dijadwalkan pada setiap hari Jumat akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18.30 WIB. Selanjutnya, ibadah kategorial SPP dan SPR mulai dilaksanakan pada awal bulan Mei 2021. Untuk itu, dimohon partisipasi dari orang tua untuk mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah tersebut. Demikian penegasan berita jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuki saat teduh, mempersiapkan hati memasuki ibadah. Apapun keadaan kita hari ini, kalau kita bisa ibadah hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Di mana hari ini
Mari kita semua menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selama kita hidup, mari percaya dan imani bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Mari kita berdiri dan menyanyi kidung pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Aku hendak bersyukur
setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Begitu agung dan mulia kasih-Mu bagi kami. Berkat-berkat dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Akan tetapi hingga saat ini pula kami sering kali salah, lalai, dan berdosa melawan kehendak-Mu. Seringkali kami mengandalkan diri, pikiran, dan hikmat dunia, bahkan ego kami untuk melakukan apa yang kami mau, sehingga kadang melukai sesama kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami, bahkan membuat hati Tuhan sedih. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sering kami tidak peka terhadap situasi di sekitar kami, terhadap mereka yang sedang memerlukan pertolongan, bahkan terhadap tanda-tanda yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah, baik yang beribadah di rumah gereja milik Tuhan maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak piala yang penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Kita sambut pembacaan firman Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50 bait pertama hingga bait yang kedua. Sabdamu abadi selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, termasuk saudara-saudara yang beribadah di rumah pada jam ini, kita siapkan Alkitab kita Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18, yang pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, karena sungguh mulia Engkau Tuhan, Allah kami, satu-satunya yang layak disembah dan dipuja. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan karena kasih-Mu itulah hari ini kami boleh hadir kembali di gereja ini untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di sorga. Hari-hari sepanjang minggu kerja telah kami lewati, dan banyak hal yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan dalam semua perkara itu Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan tetap bersama, beserta dengan kami sekalian. Maka dalam situasi kehidupan yang sulit sekalipun, ketika kami hampir jatuh terkulai tidak berdaya, Engkau hadir menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami kembali mampu berdiri tegar, melanjutkan kehidupan hingga pada saat ini. Ketika kami sakit, Tuhan datang melawat kami melalui upaya-upaya yang kami lakukan. Dan kami percaya kami boleh menikmati hidup hingga saat ini itu karena belas kasihan-Mu. Bahkan duka cita sekalipun karena kepergian orang-orang yang kami cintai tidak membuat kami kehilangan pengharapan, karena Tuhan senantiasa meneguhkan, menguatkan dan menghibur kami. Bapa Surgawi, dalam suasana yang penuh sukacita, rasa syukur atas kebaikan-Mu itu, saat ini kami satukan hati pikiran kami, mengangkat pujian kami, mengangkat doa-doa kami.
Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Engkau letakkan di dalam pujian dan doa kami, sehingga sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah pertemuan kami, persekutuan kami pada hari ini, baik di ruang gereja ini maupun di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Dan jika saatnya nanti kami akan bersama-sama membaca dan menggumuli firman-Mu, penyertaan Roh Kudus-Mu sangat kami butuhkan, karena kami sadar akal pikiran kami penuh keterbatasan. Dan Tuhan akan menuntun kami, memberikan roh hikmat kepada kami, sehingga sesulit arti dan makna bagaimanapun firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti di dalam terang Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, dan biarlah seluruh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini semata-mata menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu di sorga. Berfirmanlah Tuhan bagi kami saat ini, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita buka Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-18 di bawah judul Gembala yang Baik. Saya ingin kita sama-sama membacanya secara serentak mulai dari ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Jika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tuhan seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin memulai renungan firman Tuhan ini dengan mengajak kita semua menyanyikan satu buah lagu yang sangat legendaris, yang sejak tahun 70-an sudah populer, diangkat dari syair Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Sebuah unggahan lagu yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara.
yang mengandung hiburan sekaligus penguatan bahwa di dalam kehidupan ini ada sosok yang setiap saat hadir, eksis bersama di dalam kehidupan kita, dan selalu kalau kita mau jujur menjawab setiap ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran akan kehidupan yang kita jalani saat ini maupun di dalam keakanan kita. Nats bacaan kita Mazmur 23 tadi adalah buah karya dari Daud yang dia tulis berdasarkan pengalaman realitas pribadinya. Bagaimana Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, selalu bersama-sama dengan dia dalam segala keadaan. Bahkan bagian lirik yang mengatakan di hadapan lawanku sekalipun engkau menyediakan hidangan, mengingatkan kita bagaimana Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Suatu ketika dia mendapat kesempatan, Saul sedang tertidur oleh kecapean, dia boleh dengan mudah saja menyembelih Saul waktu itu, tetapi dia tidak lakukan. Dan dalam banyak hal saudara-saudara dia merasakan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu selalu membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Dalam pengembaraannya melarikan diri dari kejaran Saul, selalu menyediakan tempat. Dalam hal ini Tuhan menyediakan tempat bagi dia dan menyediakan segala kebutuhannya. Karena itu Daud melihat Tuhan itu atau Yahweh itu sebagai gembala yang baik. Dan istilah gembala ini dipakai kembali oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Dengan sedikit pengantar pada ayat-ayat pertama, Tuhan Yesus memperkenalkan sosok gembala yang baik, yang dikenal dan mengenal kawanan domba pemeliharaannya. Bahkan penjaga kandang juga mengenal sang gembala itu. Istilah atau bahasa dipakai oleh Daud maupun Tuhan Yesus, saudara, tidak terlepas dari konteks masyarakat waktu itu, di mana ada masyarakat yang berprofesi sebagai para pengusaha, pemilik tanah, pemilik peternakan, mencari seseorang yang bisa diupah untuk menjadi gembala bagi kawanan dombanya. Yang namanya upahan, saudara-saudara, tentu saja dia bukan pemilik. Dan kalau dia bukan pemilik, maka kewajiban atau tanggung jawab moral yang lekat pada dirinya juga sedikit berubah dengan sang pemilik utama. Digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Kalau seorang upahan, pasti dia tidak akan mengenal dengan baik domba-dombanya. Dia akan asing, suaranya pun akan asing. Dan ketika ada binatang buas, dia akan lari menyelamatkan dirinya tanpa peduli keselamatan kawanan domba. Mereka adalah gembala-gembala yang palsu, gembala-gembala yang tidak sejati. Dan tentu saja gembala-gembala seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai panutan, teladan, contoh.
Dan tidak bisa diandalkan untuk mencari perlindungan, mencari ketenangan, mencari kenyamanan. Dan saya yakin kita semua tidak mau digembalakan oleh gembala upahan. Atau kalau kita berdirikan dalam posisi yang berlawanan, gembala yang tidak baik. Berbeda dengan gembala yang baik. Itulah gambaran pengajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam nats kita ini Bapak Ibu Saudara. Dan dia menegaskan siapa gembala yang baik itu. Dalam kerangka memberikan penguatan, memberikan penghiburan, memberikan arahan, penegasan kepada murid-muridnya dan juga orang yang banyak yang mendengar pengajarannya. Akulah gembala yang baik itu. Ya, mungkin sampai di sini bagi orang yang berpikir kritis akan berkata, tamam Tuhan Yesus mengaku Arif sebagai gembala yang baik. Pengakuan itu pasti datang dari pihak luar, bukan dari diri sendiri. Tetapi ini yang disampaikan Tuhan Yesus dalam rangka menjelaskan apa yang dia maksud dengan gembala yang baik dan gembala yang tidak baik, sebagaimana diuraikan dan mulai dari ayat yang pertama. Pasal 10 Injil Yohanes ini. Dan indikasi gembala yang baik yang tadi tidak lari ketika ada binatang buas yang akan mendekam kawanan dombanya. Lihatlah apa yang telah kulakukan. Sebagai gembala yang baik, aku telah menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku atau bagi domba-dombanya. Berbeda dengan gembala upahan, dia akan lari terbirit-birit, dia akan mencari selamat sendiri, tidak peduli. Domba-dombanya akan menjadi terkaman binatang buas. Tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik tidak akan melakukan seperti itu. Ketika dia sudah berkomitmen untuk mengambil kita, mengangkat kita, memilih kita sebagai kawanan dombanya, maka dia bertanggung jawab secara total dan final terhadap keselamatan kita sebagai domba-dombanya tadi. Dan dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sebagai domba-dombanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih Yesus Kristus, gambaran nats bacaan kita tadi dalam kitab Mazmur dan kita ungkapkan dalam lirik lagu yang kita nyanyikan tadi, itu memberikan gambaran, mengindikasikan apa yang dilakukan oleh gembala yang baik terhadap dombanya. Gembala yang baik tidak akan membawa kawan dombanya kepada padang yang tandus dan kering, tetapi ke rumput yang hijau. Gembala yang baik tidak akan membawa dombanya ke dalam air yang arus, tetapi ke air yang tenang, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kedamaian. Bahkan sekalipun musuh ada di hadapannya, gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan dombanya menjadi mangsa dari musuhnya. Tapi dia akan membentengi kawanan dombanya, menjaga, melindunginya. Jadi perlindungan, penyertaan, pengayoman dari seorang gembala yang baik akan terasa, dan itu menjadi janji bagi kawanan domba yang tetap ada di dalam kandang, di dalam ruang lingkup kasih sayangnya. Bahkan sekalipun kita berpikir bertindak sebagai domba yang nakal, dia tidak akan membiarkan kita sekalipun Bapak Ibu Saudara. Kita ingat bagaimana perumpamaan tentang 100 domba dan 1 yang hilang. Dia tinggalkan domba yang 99. Dia kembali ke padang, menembus gelapnya malam, badai, hanya untuk menemukan 1 yang tertinggal, yang hilang tadi. Dan ketika dia menemukan itu, dia bersukacita, dia bergembira. Itulah gambaran Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik.
Berbeda dengan gembala yang tidak baik, yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, mencari amannya sendiri, tidak mau peduli dan tidak mau memperhatikan apa yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh kawanan dombanya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih Yesus Kristus, walaupun tadi saya katakan, sekalipun kita menjadi domba yang nakal, Tuhan akan tetap mencari kita. Tapi janganlah kemahakasihan Allah itu kita jadikan alasan bagi kita untuk selalu memposisikan diri kita sebagai gembala-gembala yang nakal, yang melompat keluar dari pagar, melompat menjauhkan diri dari kehendak Allah, dari ruang lingkup kasih Allah. Tapi marilah tetap kita memiliki kesetiaan yang konsisten, terus menerus. Apapun ancaman, baik yang datang dari diri kita maupun dari luar, karena kita yakin bahwa gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan kita jatuh, terkulai, tidak berdaya. Yesus sebagai gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan kita terus menerus hidup di dalam keterpurukan. Percaya dan yakinlah Bapak Ibu Saudara, asalkan kita senantiasa menjalani hidup kita tetap berada di dalam ruang lingkup kasih-Nya, tidak memberontak. Tadi dikatakan oleh nats kita tadi, memang ada domba-domba yang tidak berasal dari kandang, berasal dari luar. Tetapi karena kasih-Nya, Allah senantiasa mau memanggil orang-orang yang mau hidup di dalam keselamatan. Jadi ada orang lain yang dia ikut sertakan dalam kawanan domba. Dan mereka itu adalah bagian dari persekutuan umat Allah. Dan marilah kita jalani kehidupan bersama dengan saudara-saudara seperti itu, dengan saling menerima, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dan kita ketika sudah masuk dalam komunitas sebagai gembala, di bawah gembala yang agung, sebagai kawanan domba yang satu, hanya mendengar satu suara gembala yang baik, tidak lagi mendengar suara-suara dari ilah-ilah lain, dari dewa-dewa lain, dari gembala-gembala yang lain. Hanya Yesuslah gembala yang baik. Dia telah merelakan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Gembala yang baik patut kita teladani. Gembala yang baik patut kita ikuti. Gembala yang baik wajib dan harus menjadi teladan dan contoh dalam keseharian kita sebagai umatnya, sebagai kawanan dari domba-dombanya. Tuhan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kembali kami datang sujud di hadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah gembala yang baik, yang di dalam Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Firman-Mu telah kami dengarkan dan kami dikuatkan. Dan sekaligus kami diingatkan tentang siapa diri kami sebagai kawanan domba yang telah dipilih, yang telah dipanggil oleh Allah. Di bawah satu bimbingan, satu arahan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan agar konsisten dalam mengikuti jalan gembala kami, baik melalui pikiran, perkataan, tindakan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi kawanan domba yang setia, yang bukan melarikan diri, menjauhkan diri dari hadirat Tuhan karena kekerasan hati kami, kedegilan hati kami, keangkuhan dan kesombongan kami. Tapi biarlah sebagai gembala di bawah satu, sebagai domba di bawah satu gembala,
kami berjalan bersama, menikmati berkat-berkat Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Dan biarlah di kemudian hari, di hari-hari mendatang, kami tetap setia berjalan bersama dengan Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyafaat bagi kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di ruang gereja ini maupun yang beribadah di rumah mereka masing-masing, bahkan di dalam perjalanan. Kami menjangkau seluruh sisi kehidupan kami masing-masing, baik kehidupan sosial kami, kehidupan ekonomi kami, kehidupan rumah tangga kami. Banyak perkara yang kami hadapi, banyak perkara yang kami gumuli. Dan bersama dengan itu juga tidak sedikit berkat-berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Semuanya itu kami kembalikan ke hadirat-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, agar dalam rangka menghadapi tantangan dan cobaan kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga sebaliknya ketika kami bersuka cita, kami tidak larut dalam sukacita yang berlebihan secara duniawi sehingga melupakan sang sumber dari berkat dan sukacita itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap keluarga rumah tangga Kristen dalam segala usaha pekerjaan, apapun profesi kami, usaha kami, biarlah semua itu Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah. Di tengah situasi pandemi COVID yang kami berjuang untuk mempertahankan kehidupan, termasuk memikirkan bagaimana kelangsungan pendidikan anak-anak kami, Tuhan, teguhkan kami, buka jalan bagi kami. Dan kami percaya sebagai domba-domba-Mu, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Bapa Surgawi yang bertahan di surga, sebagai orang tua kami senantiasa serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam tumbuh kembang mereka yang masih kecil. Biarlah menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas. Bagi anak-anak kami sedang berjuang di bangku studi, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati anak-anak kami, lindungi mereka siang dan malam, jaga pelihara mereka. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam pencobaan di tengah-tengah berbagai macam pengaruh negatif oleh perkembangan teknologi informatika. Di dunia digital ini Tuhan, jangan biarkan mereka tergoda dan terjerumus kepada hal yang merusak masa depan mereka. Ampuni dosa anak-anak kami Tuhan, jika tanpa sengaja mereka telah melakukan kesalahan di luar maupun di dalam rumah. Bapa Surgawi, bagi anak-anak kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan kemudahan bagi mereka. Kami juga mau serahkan para orang tua kami yang lanjut usia, kaum janda, kaum duda, dan yatim piatu. Selalu kami doakan mereka, karena banyak hal yang menjadi beban kehidupan mereka. Mereka perlu penguatan, perlu tuntunan dan pendampingan dari orang-orang di sekitar mereka. Bapa Surgawi, kami serahkan saudara kami yang saat ini bergumul dengan penyakitnya, oleh karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Yang mereka sempat terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan mereka melalui upaya pengobatan mereka lakukan. Yang sakit fisik maupun non fisik, Tuhan jamah dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan dengan penghiburan yang sejati. Bapa Surgawi yang bertanggung jawab surga, bagi mereka yang bersuka cita karena ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, sepanjang minggu yang akan berjalan ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dengan bertambahnya berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan berjemaat bergereja kami Tuhan. Tuhan pimpin kami mulai tingkat sinode sampai tingkat jemaat. Berkati para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diakon, guru agama, tenaga pekabaran Injil, pemain musik, song leader, operator SD, koster gereja, bahkan siapa saja termasuk seluruh sidang jemaat. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagi bangsa negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berikan roh hikmat kepada para pemimpin kami, agar pemimpin kami sungguh-sungguh bersikap adil dalam mengemban tugas tanggung jawab yang telah dibebankan negara kepada mereka. Bapa Surgawi, inilah doa dan pengharapan kami, syafaat kami. Sekali lagi, kami serahkan kehidupan keluarga, pribadi, rumah tangga kami masing-masing yang hadir beribadah saat ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kasihani kami, berkati kami, lindungi kami siang dan malam. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikannya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian bunyinya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami jemaat-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang daripada-Mu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita lanjut ayat yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulang ayat yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita akhiri dengan haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Maaf, jemaat masih dalam kondisi berdiri. Pulalah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita masuki saat teduh. Dan seperti biasa pintu keluar melalui pintu samping di kiri kanan. Khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jadi